Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di media pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Cynthia. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai puisi. Materi apa saja ya yang akan kita bahas di video kali ini? Yuk kita simak video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian puisi, unsur pembangun puisi, dan langkah-langkah menulis puisi. Tapi sebelum kita memahami pengertiannya, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran mempelajari materi puisi. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra puisi. Yang ketiga, peserta didik mampu memodifikasi, mendekonstruksikan karya sastra puisi untuk tujuan ekonomi kreatif. Selanjutnya, yang keempat, peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Selanjutnya, memasuki materi, kita mulai dengan pengertian dari puisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lari dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Berikutnya, setelah kita memahami pengertian puisi, kita pelajari unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun puisi itu ada 10 unsur. Yang pertama, tema. Tema adalah batasan tentang apa yang akan disampaikan oleh penyair pada puisi yang akan dibuat. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah rima atau persajakan. Rima merupakan pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Yang ketiga itu adalah tipografi atau perwajahan. Tipografi disebut juga tatanan larik bait, kalimat, frasa, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Selanjutnya, unsur yang keempat itu adalah amanat. Amanat atau pesan adalah maksud dan tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Unsur kelima itu ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya atau dengan kata lain, sikap sang penyair terhadap para penikmat karyanya. Ketika membacakan puisi itu nadanya mau seperti apa sesuai dengan isi puisi ya. Selanjutnya yang keenam, unsur yang keenam adalah perasaan. Perasaan adalah sikap pengarang atau penyair terhadap tema puisi yang ditulisnya. Misalnya, rasa simpati, rasa senang, sedih, kecewa, atau sikap tegas dan kedewasaan. Selanjutnya, unsur ketujuh adalah enzambement. Enzambement adalah potongan kalimat atau kata dari larik awal ke larik berikutnya di dalam puisi. Tujuannya adalah untuk memberi tekanan pada bagian yang mendahulinya dan bagian yang berikutnya. Selanjutnya, unsur ke-8 adalah citraan. Citraan adalah gambaran pikiran penyair yang dikaitkan dengan indera manusia. Selanjutnya ada diksi. Diksi itu adalah proses pemilihan kata-kata yang cermat, teliti, dan tepat agar benar-benar mewakili maksud dan amanat yang disampaikan. Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa adalah bahasa kias yang menimbulkan makna konotasi tertentu.
Biasanya gaya bahasa puisi itu yang digunakan penyair ada 3 jenis majas. Yang pertama, simile adalah majas yang menggunakan perbandingan atau perumpamaan. Misalnya engkau bagai rembulan, seumpama kau menjadi belahan jiwaku, gitu ya. Selanjutnya untuk majas yang kedua adalah metafora. Majas yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lainnya. Contoh, Historia menjadi anak emas gunanya karena semester lalu ia juara 1, gitu ya. Anak emas itu adalah metafora. Selanjutnya majas ketiga yang sering dipakai adalah personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyamakan benda seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, awan berlari-lari di puncak langit gitu. Awan kok bisa berlari-lari gitu ya anak-anak. Selanjutnya ada contoh analisis puisi yang berjudul Laut. Nah, puisi Laut ini memiliki tema kesetiaan. Selanjutnya, dalam puisi Laut ini menggunakan nada pengharapan dan penantian yang dirasakan gitu ya. Dan suasana yang ada dalam puisi ini itu suasananya ketidakpastian, kekhawatiran atau perasaan was-was gitu. Selanjutnya unsur yang selanjutnya analisis puisi Laut di bagian citraannya adalah citraan dalam puisi ini terlihat adalah citraan penglihatan terbukti dari lirik jika engkau tak kembali ke darat gitu ya. Darat itu termasuk menandakan citraan penglihatan. Selanjutnya unsur yang keempat adalah pesan atau amanat. Setiap puisi itu memiliki pesan ya. Puisi Laut ini memberikan pesan bahwa agar kita bisa menghargai jasa-jasa nelayan yang telah berjuang mencari nafkah di laut luas. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi itu ada 5 tahapan. Yang pertama, menemukan inspirasi. Yang kedua, menentukan tema. Selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan judul. Kemudian setelah menentukan judul, menemukan kata-kata kunci. Lanjut setelah menemukan kata kunci, itu adalah menulis puisi. Ibu berikan contohnya ya, seperti apa. Nah, kalau kita sudah mendapatkan inspirasi, kita kan menentukan tema ya. Nah, menentukan tema itu bisa diambil dari masalah kehidupan sekitar, pengamatan, atau pengalaman pribadi, atau imajinasi pengarang. Semisal nih, puisinya yang akan kita buat bertemakan pendidikan. Jadi, puisi yang akan kita buat tidak boleh keluar dari dunia pendidikan. Di sini akan Ibu berikan contoh bertemakan pendidikan. Temakan pendidikan yang pertama adalah biasanya tentang guru dan atau sekolah atau teman sekolah. Ibu pilih tentang guru ya. Nah, setelah Ibu pilih tema tentang guru, coba Ibu tentukan judulnya terlebih dahulu. Oke, Ibu akan memberikan contoh puisi tentang guru. Sebelumnya, kata guru bisa kita ganti dengan kata lain yang mencerminkan tentang guru. Kenapa harus kita ganti? Supaya kata guru itu menjadi lebih indah, gitu ya. Kata guru coba kita ganti dengan kata matahari, bulan, mentari, atau dengan kata yang lainnya. Kenapa Ibu pilih matahari, bulan, dan mentari? Karena kita mengibaratkan guru sebagai cahaya yang selalu menyinari bumi. Atau kalian boleh ganti dengan kata lain yang serupa. Di sini Ibu memberikan judul Cahaya Mentari. Setelah kita menentukan judul puisi, tadi ya Cahaya Mentari, Ibu coba mulai menulis puisi. Yang pertama, kita buat kalimat terlebih dahulu. Ibu mulai dari yang baris pertama ya.
Kalimatnya adalah guru, kuucapkan terima kasih padamu. Nah, kalimat ini merupakan kalimat biasa yang sering kita dengarkan. Coba kita ubah kalimat biasa ini menjadi kalimat yang lebih indah dari kita rubah dari kata per katanya. Contoh yang pertama, guruku. Coba guruku diganti menjadi cahaya mentari, gitu ya. Kemudian kuucapkan. Sinonimnya yang bagus apa ya? Nah, Ibu ganti menjadi kuhaturkan. Kemudian kata terima kasih Ibu tambah dengan kata terima kasih. Lanjut ke kata padamu. Padamu kira-kira sinonim yang bagus apa? Nah, Ibu menemukan kata dikau. Jadi ketika Ibu rubah kalimatnya menjadi cahaya mentariku haturkan kata terima kasih kepada dikau. Lebih indah ya di baris pertama. Selanjutnya Ibu coba menulis di baris kedua. Baris kedua, Ibu coba dengan kalimat guru telah memberiku ilmu yang bermanfaat. Ibu ganti kira-kira guru itu sesuai judulnya cahaya mentari. Memberiku Ibu ganti dengan sinonim yang bagus mengibahkan gitu ya, memberikan gitu ya. Kemudian kata ilmu Ibu ganti menjadi jendela dunia. Jadi ketika Ibu rubah menjadi cahaya mentari mengibahkan jendela dunia. Seperti baris pertama, kalimatnya menjadi lebih indah. Lanjut ke baris ketiga. Coba baris ketiga kalian lanjutkan di rumah. Coba cari kalimat yang ingin kalian sampaikan. Lalu ganti dengan kata-kata yang sudah kalian susun menjadi kalimat yang lebih indah dengan mengganti katanya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai bertemu di media pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar mandiri anak-anak. Salam literasi.